Bismillahirrahmanirrahim. Di video kemarin kita sudah bisa membuat sebuah route sederhana dimana kita masukkan URI-nya ke dalam variabel URI dan kita cek nih, kalau misalnya URI-nya adalah PHP MVC public, maka kita akan require sebuah views index.view.php yang ada di folder views. Kemudian kalau misalnya URI-nya adalah PHP MVC public dash contact, maka kita akan require panggil view yang contact. Dan kalau misalnya URI-nya tentang about, maka view-nya nanti akan about. Dan jika kalau misalnya tidak terdaftar di dalam URI ini, tidak dicek, itu bukan slash, bukan contact, dan bukan about, maka akan mengeluarkan 404 not found. Nah, oke, kita run dulu sumnya. Pastikan sumnya itu versi terbaru ya. Buat ngecek ini, kalau misalnya versi terbaru, kita bisa lihat ke shell, kemudian ketikkan php dash v, nanti keluar versi php-nya. Versi yang saya gunakan adalah 8.2.12. Oke, tadi itu sudah mumpuni ya. Kalau lebih baru lebih bagus. Oke, ini sudah saya nyalakan. Kemudian kita pergi ke Chrome. Di sini tinggal kalian buka ya, localhost /php-mvc-public. Oke, word foto ya, nih partials kita ini dulu ya, refresh localhost public slash php mvc public about contact home ya, semuanya sih berjalan dengan baik seperti kemarin. Nah, kalau kita lihat filenya di index.php ini, di sini sebenarnya kita melakukan pengecekan yang berulang ya. Di sini kalau misalnya URI-nya adalah PHP MVC public, maka kita akan require index.view.php. Kalau misalnya URI-nya adalah contact, public contact, maka kita akan panggil views contact. Nah, ini sebenarnya berulang-ulang ya. Nah, gimana caranya supaya ini tidak terjadi berulang-ulang gitu? Kita memperkecil perulangan gitu. Nah, gimana kalau kita bikin sebuah array ya? Di PHP sendiri kita bisa bikin array dengan cara routes tuh. Ini variabel yang bernama routes nih. Nah, kita bikin variabel routes. Variabel yang isinya array adalah kayak gini. Nah, ini sudah termasuk array yang kosong. Array itu apa? Array itu kumpulan data. Nah, untuk mengisi array kita bisa dengan misalnya 3 Adi, terus Samuel. Nah, kalau kayak gini berarti kita sudah mendefinisikan atau mendeklarasikan variable routes yang isinya adalah array, yang itemnya adalah pertama Ligas, kedua Adi, ketiga Samuel. Nah, buat mengakses, misalnya pengen akses yang Samuel, gimana caranya? Dalam PHP kita bisa menggunakan echo. Misalnya kita pengen menampilkan Samuel di layar, echo routes, nama variabelnya, nama variabel arraynya, kemudian tanda kurung, nomornya nih, penomorannya dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, oke, 2, itu koma. Nah, save. Balik ini di komen dulu ya, coba kita pilih CTRL garis miring. Nah, save,
refresh. Nah itu somewhere. Pokoknya kalau misalnya ligas, nah dimulai dari 0, save, ini refresh, ligas. Nah, oke, itu kalau array yang bukan association. Ada lagi di dalam PHP itu ada jenis array association, array yang isinya itu key value. Jadi semacam ini, misalnya arraynya itu key value. Jadi kalau misalnya kita echo terus misalnya rows-nya key, ini dia rows key, yang keluar adalah value. Tuh, refresh to value, bukan key yang keluar, bukannya key yang ditampilkan di layar, tapi adalah value. Nah, gimana kalau misalnya kita ubah value-nya jadi nilai, save, refresh, nah jadi nilai. Oke. Kita sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, kita sebenarnya bisa mengubah pattern atau pola ya, yang tadinya seperti ini jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yurinya itu ini, misalnya key-nya ini, maka views-nya ini. Nah, views-nya ini. Kalau misalnya key-nya ini, yurinya ini, maka views-nya ini. Nah, itu seterusnya ya. Kita copy dulu. Nah, ini jadi cloud, ini jadi cloud, save. Oke, kita sudah berhasil mengubah pola yang tadinya harus dicek satu-satu menjadi kumpulan rows. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengambil ini ya? Gimana caranya? Nah, di dalam PHP sendiri ada sebuah function, built-in function yang namanya adalah array key access. Nah, array key access ini mengecek apakah sebuah key itu ada di dalam sebuah array. Misalnya gini, jadi contoh di sini ada variable names yang isinya nama, ini tadi aja. Misalnya ini hincang names. Oh, ini saja names. Kalau misalnya ligas, ini misalnya kelas. Misalnya ligas, kalau key-nya ligas berarti kelasnya 12 RPL. Kalau misalnya Dimas, kelasnya adalah 11 RPL. Kalau misalnya Samsul, kelas 12 KL misalnya. Nah, oke. Gimana caranya kita mengecek apakah sebuah key itu ada di dalam variabel kelas ini, array ini? Sebenarnya gini, pertama masukkan key-nya yang mau kita cek. Misalnya kita mau cek apakah
Samsul ada gitu di dalam variabel ini. Oke, kita tuliskan Samsul. Nah, terus kalau misalnya itunya arraynya, berarti kita tulis nama variabel arraynya. Oke, nah dan di sini echo aja, kita tampilkan ke layar. Ini kalau misalnya key Samsul ada di dalam kelas, maka nanti tampilannya true. Kalau misalnya Samsul ini nggak ada di dalam kelas, maka false. Jadi ini itu bisa true, bisa false. Kalau misalnya ada true, kalau misalnya tidak ada false. Oke, kita save dulu, kembali ke browser, refresh. Nah, ini satu ya. Oh, ini kalau misalnya true itu nilainya 1, kalau misalnya false nilainya 0. False. Oke. Coba misalnya kita ganti jadi result, refresh. Oh, ini tidak mengembalikan apa-apa ya. Oh. Ternyata ini kalau misalnya kita lihat di PHP, halaman resmi PHP. Oke. Array is this. Returns true if the given key is set in the array. Returnnya itu boolean, bisa true bisa false. Oke, ini jangan pakai echo ya, harusnya pakai var Adam. Save. Nah, false. Karena Samsul sebenarnya tidak ada di sini di kelasnya, tidak terdaftar Samsul. Nah, kalau misalnya kita balikan lagi, misalnya Dimas, save, refresh, true, karena Dimas ada terdaftar di kelasnya. Oke, kita sebenarnya bisa memanfaatkan array key axis dengan variable rows ya, supaya pengecekannya hanya sekali. Nah, gimana caranya? Sebenarnya kalau misalnya kita ini, jika array key axis, jika misalnya kita coba satu ini. Oke, kita cek di sini indeksnya. Kalau misalnya di sini kita melakukan pengecekan kalau misalnya PHP MVC public ternyata ada di dalam rows, maka kita tampilkan tulisan ada. Oke. Hati-hati kalau misalnya PHP MVC ini key-nya ini ada di dalam variable rows yaitu ini, maka kita tampilkan ada. Nah, kalau misalnya kita perhatikan sebelumnya key ini ada ya di dalam sini. Nah, seharusnya tampilannya ada, ini harusnya tampil ya di layar. Jadi kita coba save dulu, refresh. Oke, benar ada. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau misalnya Yuri ini sebenarnya ngikutin sama ininya, revisi public. Gimana kalau misalnya kita ganti saja? Oke, kita coba tes saja. Adam Yuri. Nah, oke, refresh. Nah, tuh data MVC sesuai sama ini. Kalau misalnya kayak gini, oke, sesuai lagi sama ini. Nah, tuh, sama. Nah,
Dengan begitu kita bisa menggunakan variabel Yuri sebagai pengganti key-nya. Ganti Yuri seperti ini. Oke, save, refresh. Kalau misalnya ada, karena public ini ada, maka misalnya ada. Cuman kalau misalnya about ada, karena di sini memang ada about. Kalau misalnya konsep tidak ada, karena konsepnya ada. Oke. Nah, kita bisa pakai ini. Kita ganti saja echo-nya menjadi while. Gimana kalau kita panggil roads Yuri, kita panggil. Nah, oke, save, refresh. Nah, kembali lagi ya, about, home, about, concept sama, kecuali kita belum mengimplementasikan yang 404 not found. Masih kosong kita bilangnya, harusnya di sini ada tentang 404 not found. Oke, kita ambil saja yang else di sini, paste, ctrl garis miring. Oke, save. Lihat dulu ya. Nah, save. Ini kita bisa hapus. Nah, found, kita refresh. Nah, sini sudah 404 not found. Nah, di sini sebenarnya walaupun tabelannya sudah 404 not found, tapi masih ada kekurangan ya. Harusnya di sininya juga ada semacam respons, kode respons 404 juga. Nah, kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya, kalau misalnya dilihat di http status code, kita bisa lihat di sini. Nah, di client error response, nah di sini ada 404 not found, ada kodenya tersendiri. Terusnya di sini juga ada kode 404 not found. Gimana caranya buat nambahin itu? Kita bisa nambahin, ada sebuah function di PHP yang namanya adalah http response code 404. Oke, jadi format save, kita refresh. Nah, sama saja sebenarnya, cuma kalau misalnya kita lihat ke DevTools inspeksi, nah, kita lihat ke konsol ya, tuh the server respond with a status of 404 not found, artinya sudah benar. Oke, kita coba lihat dari awal. Home, about, contact. Nah, dengan seperti ini kita tidak perlu menulis lagi if else segala macam. Kita tinggal perlu ini copy. Misalnya kita mau menambahkan sebuah halaman baru. Misalnya kita pengen menambahkan halaman info. Nah, di sini kita tinggal views info. Nah, di views tentu saja kita tambahkan sebuah file yang namanya info.view.php. Nah, oke, sini misalnya kita cuma pengen menampilkan info dari PHP-nya. Jangan lupa save di index.php, save, refresh. Nah, info, nah seperti itu, mudah. Oke, kemudian bagaimana kalau kita pindahkan saja routes-nya ini ke sebuah file khusus? Bagaimana kalau kita buat sebuah folder config, dimana nanti kita bisa memasukkan konfigurasi buat misalnya ke database, ke routes atau semacamnya. Jadi semakin aplikasi kita semakin berkembang, maka kita pasti perlu memisahkan konfigurasi dengan file program sesungguhnya. Nah,
di config ini, folder config, kita buat file baru yang namanya adalah routes.php. Oke, kita copy, kita cut aja langsung, save dulu. Kemudian di sini jangan lupa awali dengan php, dan paste, save. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu lagi memanggil yang namanya route seperti ini. Kita sebenarnya bisa saja dari return. Nah, jadi kalau misalnya buat apa sih fungsi return secara langsung ini? Jadi kalau misalnya kita memanggil, misalnya memanggil routes, kita panggil dulu nih di index.php. Iya. Nah, jadi ini berarti kita sekarang lagi di public. Buat ke config dan ke routes, kita perlu keluar dari public. Oke, kita keluar dulu dari public, slash config routes.php. Nah, kalau misalnya kita panggil kayak gini, sebenarnya ini langsung keluar yang seperti ini, langsung di return. Jadi kalau misalnya kita misalnya var ini, tebak apa yang keluar. Ini kita exit dulu supaya tidak terang, selanjutnya tidak terang. Save, refresh. Ini sebenarnya sama seperti ini. Ini sebenarnya sama. Jadi ini array yang kita masukkan ke dalam sini. Dia langsung ke return. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke variabel rows. Set. Save. Sini refresh. Nah, masih seperti yang pertama, kembali lagi. Home, about, selesai, masih bekerja karena memang sama. Kita hanya memindahkan semua rutenya ke dalam file routes.php. Jadi di sini kita telah berhasil menyederhanakan routes ini yang tadinya kita harus membuat pengecekan satu persatu, sekarang tinggal satu pengecekan, dan kalau misalnya dia ketemu langsung kita kembalikan 404 yang artinya tidak ketemu.